Pernah nggak sih kamu ngerasa mulut udah pengen cerita, hati udah penuh, tapi ujung-ujungnya kamu tahan sendiri? Bukan karena kamu sok kuat, tapi karena kamu ngerasa nggak ada satupun yang benar-benar bisa dipercaya. Ada ketakutan kalau cerita kita bakal disalahpahami, diremehkan, atau malah jadi bahan omongan. Diam jadi pilihan, meski kadang diam itu berat. Banyak orang nggak sadar kalau rasa nggak percaya siapapun itu sering terbentuk dari pengalaman masa lalu. Mungkin pernah dikhianati, pernah curhat lalu dipelintir, atau pernah minta dukungan tapi malah dapat penghakiman. Otak kita otomatis menganggap berbagi cerita sebagai ancaman. Jadinya kita pasang tembok. Tembok itu awalnya buat melindungi diri, tapi lama-lama malah bikin kita terisolasi. Secara psikologis, kemampuan percaya itu dibangun dari interaksi kecil setiap hari. Bagaimana kita diperlakukan, apakah batasan kita dihargai, apakah emosi kita dianggap valid. Kalau pengalaman kita banyak diisi rasa kecewa, hati jadi waspada terus. Kita jadi mikir, kalau dulu aja disakitin, apalagi sekarang. Dan tubuh pun bereaksi, lebih hati-hati, lebih tertutup, lebih pilih diam. Tapi ini yang jarang dibahas. Orang yang jarang curhat bukan berarti antisosial atau dingin. Banyak dari mereka justru punya empati tinggi. Mereka ngerti gimana rasanya disakitin. Jadi mereka nggak mau membebani, nggak mau bikin masalah, nggak mau bikin drama. Sayangnya, sikap ini bikin mereka memikul semuanya sendirian. Sampai capek tapi tetap terlihat baik-baik aja. Dalam nilai Islam, kita diajarin untuk menjaga hati dan memilih siapa yang layak dipercaya. Bukan curhat ke semua orang, tapi juga bukan memenjarakan diri sepenuhnya. Ada ajakan untuk seimbang, menjaga rahasia diri, tapi tetap membuka ruang untuk hubungan yang tulus. Kita bukan diminta memendam semuanya, tapi diajarin untuk selektif dan berhati-hati dengan cara yang sehat. Bukan karena takut, tapi karena menghargai diri. Fenomena milih diam juga sering muncul karena kita merasa harus kuat terus. Kita takut dilihat rapuh, takut dianggap manja, takut dianggap lemah. Padahal manusia memang punya batas. Tidak ada satupun yang ditakdirkan menanggung seluruh beban hidup tanpa jeda. Bahkan orang yang paling terlihat tenang sekalipun pasti punya sisi rapuh yang jarang terlihat. Kadang diam juga terjadi karena kita sendiri bingung mau cerita dari mana. Emosi menumpuk, pikiran campur aduk, sampai rasanya sulit merangkai kata. Kita takut kalau kita bercerita, semuanya bakal tumpah nggak karuan. Jadi kita pilih menyimpannya dulu, berharap suatu saat bisa keluar lebih rapi. Tapi seringnya, momen itu nggak pernah datang, karena kita pun bingung kapan aman buat melepasnya. Ada metafora yang pas, hati yang penuh itu kayak lemari yang gak pernah bener-bener dibuka. Dari luar terlihat rapi, tapi kalau pintunya kebuka sedikit aja, barang-barangnya bisa berjatuhan. Jadi kita tahan terus pintunya, sampai jari sendiri pegal. Kita lupa bahwa lemari itu sebenarnya butuh diberesin, bukan ditahan selamanya. Nilai spiritual mengingatkan bahwa manusia boleh merasa takut, boleh merasa ragu, tapi jangan sampai rasa itu memutus hubungan dengan sesama. Karena dalam hidup, kita memang butuh orang lain, bukan untuk bergantung, tapi untuk saling menguatkan. Dan untuk membangun kepercayaan, kadang kita perlu mulai dari hal-hal kecil. Ucapkan kebutuhan kita dengan jujur, jaga batasan, dan perlahan buka diri ke orang yang layak. Kalau kamu termasuk orang yang jarang curhat karena takut dikhianati, itu wajar. Kamu cuma lagi berusaha melindungi diri. Tapi ingat, perlindungan yang terlalu tinggi juga bisa berubah jadi penjara. Kamu nggak harus langsung percaya semua orang. Cukup mulai dari satu orang yang aman, yang gak menghakimi, yang bisa hadir tanpa banyak bicara. Kadang, itu lebih dari cukup. Di akhir hari, memilih curhat atau diam itu keputusan personal. Yang penting kamu tetap sadar, kamu layak didengar, kamu berhak punya tempat aman, dan kamu gak harus memikul semuanya sendirian. Ada saatnya menjaga cerita, ada saatnya membaginya.
Yang paling penting, jangan pernah menganggap dirimu terlalu merepotkan untuk didengarkan.